Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Buat yang baru bergabung di channel ini, aku ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa supportnya terus untuk mengklik tombol subscribe yang ada di bawah video. Dan bagi yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Karena di setiap minggunya aku akan ada upload video baru, jadi pastikan untuk selalu stay tune. Nah, pada pembahasan video kali ini, aku akan membahas lagi mengenai lokasi terangker yang ada di Malaysia selanjutnya. Dimana dua lokasi sebelumnya telah aku bahas di video part 1. Jadi buat teman-teman yang belum nonton boleh dicek aja videonya. Nah, jadi ada lokasi lainnya yang juga dikenal angker di Malaysia. Yang pertama yaitu Penjara Pudu. Penjara Pudu merupakan satu-satunya penjara yang ada di Selangor, Malaysia, di mana penjara ini digunakan untuk menahan pria maupun wanita dengan hukuman yang singkat. Namun kemudian penjara Pudu ini digunakan untuk menahan para penjahat dengan kasus lainnya seperti penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkotika. Nah, ternyata penjara Pudu ini juga memiliki kebun sayur sendiri, gengs. Jadi, kebun sayur tersebut cukuplah untuk memenuhi kebutuhan narapidana setiap tahunnya. Dan bisa dibilang, kawasan ini merupakan kawasan hutan yang lebat dan sampai-sampai sesekali terlihat harimau berkeliaran di sekitar sana. Tidak hanya itu saja, ternyata penjara Pudu ini juga memiliki area khusus yang konon digunakan untuk memberikan hukuman secara fisik kepada narapidananya. Lokasi tersebut bernama area hukuman cambuk khusus yang berada di halaman penjara dan diberi label khusus. Penjara Pudu ini dibangun secara bertahap pada pemerintahan kolonial Inggris antara tahun 1891 hingga 1895 dengan menggunakan narapidana sebagai pekerjanya. Penjara ini terletak di Jalan Shaw atau sekarang disebut dengan Jalan Hang Tuah, dan konstruksinya ini dimulai dengan pembangunan dinding penjara sepanjang 394 meter. Penyelesaian penjara ini membutuhkan waktu sekitar 4 tahun dan selesai itu pada tahun 1895. Dan yang menjadi gubernur pertama penjara Pudu kala itu bernama Letnan Kolonel Jeb Allen. Penjara ini telah menahan lebih dari 2.000 orang pada masa penjajahan Perang Dunia Kedua atau pada masa penjajahan Inggris. Jadi pada waktu itu, ukuran sel-sel penjaranya ini dibangun dengan ukuran sangat kecil dengan kondisi yang sangat gelap dan bahkan ventilasi udaranya itu hanya sebesar ukuran kotak sepatu. Jadi teman-teman sendiri bisa bayangkan lah ya betapa sumpeknya ruangan sel tersebut. Nah, ketika penjara Pudu Jail ini baru beroperasi, terjadilah sebuah wabah yaitu wabah kolera melanda penjara tersebut yang membuat ratusan narapidana meninggal dunia. Belakangan ditemukan bahwa wabah itu disebabkan oleh sistem pasokan air penjara yang hanya mengandalkan sumur tua milik pemakaman etnis Tionghoa. Jadi penjara Pudu Jail ini didirikan di atas komplek pemakaman etnis Tionghoa gitu, gengs. Karena terus-terusan memakan korban jiwa, akhirnya dilakukanlah pemeriksaan oleh otoritas kolonial Inggris pada kala itu, dan hasilnya mengungkapkan bahwa air sumur tersebut memang sangat terkontaminasi oleh virus mematikan. Akhirnya, setelah 101 tahun beroperasi, penjara Pudu Jail ini resmi ditutup pada tahun 1996, dan narapidana yang tersisa dipindahkan ke penjara Sungai Buloh dan penjara Kajang. Namun, seiring ditutupnya penjara Pudu, beredar selentingan kabar mengenai hukuman kejam yang diberikan oleh pengurus penjara kepada narapidana pada masa itu. Antara lain, pemukulan dengan menggunakan tongkat hingga pembunuhan dengan cara digantung. Banyak yang percaya bahwa arwah penasaran para tahanan yang meninggal di penjara tersebut masih berkeliaran di sekitar sana. Dan mungkin saja mereka ini merasa kalau dirinya itu masih hidup dan masih menjalani hukuman sebagai narapidana, akan tetapi faktanya mereka ini telah meninggal dunia. Mengapa tidak? Karena menjelang eksekusi mati dilakukan, para narapidana ini akan dipindahkan ke sel-sel yang ukurannya sangat kecil, dengan jendela yang tidak ada pemandangan, dan pintu yang terbuat dari baja yang kokoh sehingga tidak memungkinkan para narapidana ini untuk kabur melarikan diri. Dan ternyata, gengs, penjara Pudu Jail ini merupakan tempat peristirahatan terakhir bagi dua gembong narkoba asal Australia yang bernama Kevin Barlow dan Brian Chambers, yang kala itu mereka ini kedapatan membawa heroin ke Malaysia dan mendapat hukuman mati dengan cara digantung. Keduanya ini dieksekusi dan dinyatakan meninggal pada tanggal 7 Juli tahun 1986 di penjara Pudu, dan mereka berdua ini merupakan orang asing pertama yang ditahan di penjara Pudu karena penyalahgunaan narkotika.
Kasus ini sangat menyita perhatian publik kala itu dan sempat menjadi batu sandungan antara hubungan Malaysia dengan Australia. Saking meninggalkan jejak misteriusnya, penjara Pudu Jail ini, konon ada masyarakat yang mendengar sebuah jeritan di tengah malam dan ada juga yang melihat adanya penampakan tentara asing yang sedang berjalan di koridor. Namun tiba-tiba hilang begitu saja menembus dinding-dinding penjara yang kokoh. Namun yang paling sering menjadi bahan pembicaraan adalah penampakan beberapa kali sosok hantu wanita tanpa kepala dengan leher yang berdarah. Jadi ceritanya ada seorang tahanan wanita yang akan dihukum mati berusaha untuk melakukan aksi bunuh diri dengan cara menyayat lehernya dikarenakan ia ini takut untuk dieksekusi. Namun kemudian aksinya ini dipergoki oleh para penjaga tahanan dan ia berhasil diselamatkan. Sebelum lukanya ini sembuh secara menyeluruh, ternyata waktu eksekusinya pun tiba. Ia akhirnya dieksekusi di tanggal yang telah ditetapkan dengan cara digantung, geng. Dikarenakan luka sayatan pada lehernya ini belum sepenuhnya pulih, maka kepalanya ini langsung dari tubuhnya. Duh, ini benar-benar mengerikan banget dan konon sosok hantu wanita inilah yang sering menampakkan wujudnya. Sejumlah saksi mata mengaku kalau mereka ini melihat sosok hantu wanita tersebut tengah berjalan di koridor-koridor penjara pada saat tengah malam dan terkadang juga terdengar suara rintihan kesakitan dari area tersebut. Banyak cerita misteri yang beredar di masyarakat mengenai penjara Pudu Jail ini, dan sampai-sampai lokasi ini pun dijadikan ajang uji nyali bagi pemuda dan pemudi Malaysia dikarenakan mereka ini merasa penasaran dengan sosok penampakan yang ada di sana. Dan tepat pada tahun 2010, dinding timur komplek penjara pun dirobohkan untuk pelebaran jalan, dan 2 tahun setelahnya semua komplek penjara pun akhirnya dihancurkan dengan hanya sebagian dinding luar dan gerbang utama yang masih berdiri. Next, kita lanjut ke lokasi kedua, yaitu Aeroplane Bungalow. Nah, cerita ini berawal kala itu sang pemilik rumah yang tidak lain adalah seorang penyanyi terkenal asal Malaysia yang bernama Nur Masnah Ismail atau yang dikenal dengan Mona Fandey melakukan aksi pembunuhan kepada seseorang. Yang menjadi korban dari pembunuhannya ini bukanlah orang biasa, gengs, melainkan seorang politikus asal Malaysia yang bernama Mazlan Idris. Kasus ini sendiri terjadi pada tahun 1993. Setelah meninggalkan karir bermusiknya, Mona Fandey ini pun terlibat dalam kegiatan ilmu hitam sampai-sampai ia pun dikenal dengan seorang bomoh atau dukun. Dan ia pun mulai menawarkan jasanya kepada para kliennya yang kebanyakan merupakan kalangan menengah ke atas. Mona Fandey mengaku kalau ia ikut andil dalam kemenangan kliennya yang lain, yaitu sebuah partai yang berkuasa kala itu dengan pesona jimat yang dimilikinya. Ceritanya ini berawal kala itu Mazlan Idris yang merupakan anggota dewan atau anggota politikus Malaysia meminta kepada Mona Fandey untuk diberikan jimat agar karir politiknya ini melejit. Merasa mendapatkan mangsa yang besar, Mona Fandey pun otomatis menyanggupi permintaan dari Mazlan Idris ini. Saat itu, Mona Fandey yang dibantu oleh suaminya dan satu asisten mereka meyakinkan Mazlan Idris kalau ia akan menang telak atau tak terkalahkan. Namun sebagai imbalan, Mona Fandey pun meminta uang sebesar 2,5 juta ringgit Malaysia. Namun kala itu Mazlan Idris hanya mampu memberikan 500.000 ringgit Malaysia sebagai tanda jadi dan memberikan 10 sertifikat tanah sebagai sisa dari jaminan yang 2 juta tadi. Setelah transaksi disepakati dan dibayar, maka dilakukanlah sebuah ritual yang disebut dengan ritual pembersihan yang dilakukan di rumah Mona Fandey. Selanjutnya, Mazlan pun disuruh berbaring di atas lantai dengan menghadap ke atas, sementara itu Mona menaburkan bunga di atas tubuhnya. Dia kemudian menyuruh Mazlan untuk menutup matanya dan kemudian menunggu uang yang jatuh dari langit. Dan akhirnya rencana busuk dari ketiga orang ini pun dilaksanakan. Asisten mereka yang bernama Juremi Hasan pun mengeksekusi Mazlan Idris pada saat itu dan menyebabkan ia tewas di tempat. Tidak hanya itu saja, Juremi Hasan pun memutilasi tubuh korbannya ini menjadi beberapa bagian dan mengubur jasad korban di sebuah gudang di rumah Aeroplane Bungalow ini. Awalnya, Mazlan Idris ini pun dilaporkan hilang pada tanggal 2 Juli 1993 setelah menarik uang sebesar 300.000 ringgit Malaysia di sebuah bank. Dan konon, setelah melakukan aksi pembunuhan itu, Mona Fandey dilaporkan membeli sebuah mobil mewah yaitu mobil Mercedes-Benz dan melakukan perawatan wajah yang mahal.
Diduga pembunuhan itu dilakukan antara pukul 10 malam hingga dini hari pada tanggal 18 Juli 1993. Selang 4 hari kemudian, atau tepatnya pada tanggal 22 Juli 1993, polisi yang telah melakukan penyelidikan pasca laporan hilangnya Mazlan ini akhirnya menemukan jasad Mazlan Idris begitu mengenaskan di gudang rumah Mona Fandey. Dan akhirnya Mona Fandey, suaminya dan seorang asistennya ini pun ditangkap. Pengadilan tinggi akhirnya memutuskan 3 orang ini bersalah dan mendapat hukuman mati dengan cara digantung. Tak hanya sampai di situ, Mona Fandey, suaminya dan asistennya ini melakukan banding ke Pengadilan Federal Malaysia pada tahun 1999. Akan tetapi, pihak pengadilan kala itu menolak banding dari ketiga orang ini. Ketiga terpidana ini berusaha untuk mendapatkan pengampunan dan kali ini mereka mengajukan gerasi, namun tetap sama gengs, pihak dewan pun menolak memberikan gerasi. Akhirnya, pada tanggal 2 November tahun 2001, Mona Fandey, suaminya dan sang asisten ini pun dieksekusi di penjara Kajang. Dan Mona pun tewas pada usia 45 tahun. Namun, penjabat penjara mengatakan kalau ketiganya ini tidak menyatakan penyesalannya terhadap apa yang telah ia lakukan. Melainkan, selama persidangan, Mona Fandey ini menunjukkan perilaku aneh dengan tampil ceria, terus tersenyum dan berpose di depan kamera wartawan. Sampai-sampai ia mengatakan bahwa saya memiliki banyak penggemar. Pakaian yang ia gunakan pada saat persidangan pun menjadi sorotan, kala itu ia menggunakan gaun mewah dengan desain warna-warni yang cerah. Namun ada hal yang menjadi sorotan sekaligus membuat orang merinding mendengarnya. Tepat sebelum eksekusi dilakukan, Mona Fandey mengatakan kalimat bahwa ia tak akan mati dengan tetap tenang dan tersenyum. Dan Aeroplane Bungalow yang merupakan rumah dari Mona Fandey ini pun menjadi saksi dari ucapan terakhirnya ini. Dan setelah Mona Fandey ini dinyatakan meninggal dunia, konon kabarnya rumahnya ini pun kerap terjadi peristiwa supranatural dan residu sihir hitam. So, itu tadi pembahasan lanjutan mengenai lokasi terangker yang ada di negara Malaysia. Dan jika teman-teman ada request kasus lainnya, boleh komen di bawah. If you enjoy this video, don't forget like, comment, and subscribe, and share to account media sosial. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.